Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Shadaqallahul Adzim. Yang saya hormati seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, khususnya rekan-rekan kita belajar Nahdlatul Ulama baik di seluruh dunia dan khususnya di Duduk Sampean. Alhamdulillah tahun ini kita masih diberikan oleh Allah dapat bertamu kembali di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang disucikan, yakni bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan kelancaran, keberkahan saat beribadah dan dapat menjalankan puasa full 1 bulan, kecuali rekan kita mungkin ada tanggal merahnya. Dan untuk teman-teman yang kurang beruntung atau yang masih sakit, kita doakan semoga penyakitnya diangkat dan kembali dapat menjalankan ibadah penuh dengan kenyamanan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berbicara tentang puasa, menurut fikih yang seperti kita ketahui, puasa adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa itu seperti makan, minum dan lain sebagainya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tujuan dari puasa yakni la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tapi apakah dengan menahan makan dan minum saja kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Jadi puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu. Bukan hanya itu, kita juga harus membersihkan hati dan pikiran kita agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Biasanya dari mata turun ke seluruh anggota badan, bisa mencuri, berzina, apalagi menggibah. Itu juga kalau dalam puasa akan mengurangi pahala puasa itu. Selain dalam dunia manusia, puasa juga terdapat dalam dunia hewan. Nah, salah satu saya ambil contoh adalah hewan ulat. Ulat yang kita ketahui adalah hewan yang mungkin kebanyakan orang menganggap ulat itu geli, ya, menjijikkan, sampai-sampai tidak ada yang berani memegang. Sampai ono sing ketok langsung diitek lah ngono gitu ulat. Tapi ketika dia sudah menjadi kepompong dan dalam kepompong itu dia tidak melakukan aktivitas seperti makan dan minum baiknya seperti ulat yang tadi, dan puasanya saat menjadi kepompong pun berhari-hari sampai berminggu-minggu. Setelah menjadi kepompong, ketika berbuka, ulat yang tadinya menjijikkan menjadi makhluk yang indah yang kita sebut sebagai kupu-kupu. Dari kejadian ulat ini kita banyak belajar bahwa puasa itu merubah diri kita menjadi pribadi yang berkualitas dan lebih baik. Bukan hanya itu, kita lihat ulat yang dulunya itu sangat menjijikkan, ketika sudah menjadi kupu-kupu, dia menjadi makhluk yang indah. Pertama. Yang kedua, ulat yang sebelumnya sering merusak tanaman menjadi hama, tapi ketika setelah berpuasa dalam kepompong dan menjadi kupu-kupu, dia menyebarkan nektar dan membuat taman menjadi lebih indah.
Itu dunia hewan, apalagi manusia. Jika kita bisa menjadikan puasa kita lebih berkualitas, bukan hanya makan dan minum, tapi meningkatkan ibadah kita, maka kita tidak mungkin menjadi kupu-kupu. Tidak mungkin. Kita bisa menjadi pribadi yang awalnya seperti ulat tadi, menjadi kupu-kupu yang lebih indah dan bermanfaat. Puasa juga mempunyai keutamaan. Dalam satu hadis diriwayatkan, kata Nabi, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, indal iftari. Yang kedua, indal liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa akan bahagia ketika datang waktu buka. Karena kata Bagus Bahak, lauk yang paling nikmat ketika makan adalah rasa lapar. Tadi reelsnya muncul di Instagram soalnya. Jadi apapun makanannya, ketika kita sangat lapar, pasti rasanya sangat enak. Yang kedua, indal liqa'i rabbi. Diriwayatkan dalam kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad. Di situ ada cerita Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah. Ya Allah, apakah ada seseorang yang engkau muliakan seperti aku, di mana engkau memperdengarkan kalammu kepadaku? Lalu Allah menjawab, wahai Musa, aku mempunyai hamba-hambaku yang aku muliakan daripadamu. Aku muliakan mereka dengan bulan Ramadan, dan aku lebih dekat kepada mereka daripadamu. Karena sesungguhnya aku bicara kepadamu, sedang antara aku dan kamu terdapat 70.000 tabir. Namun apabila umat Muhammad SAW berpuasa dan bibir-bibir mereka pucat dan kulit-kulit mereka menjadi kuning, maka aku akan buka tabir-tabir itu saat mereka berbuka. Wahai Musa, beruntunglah orang-orang yang haus dan lapar pada saat bulan Ramadan. Aku tidak akan mengajar mereka kecuali mereka akan bertemu kepadaku. Dan ketika nanti dari kebangkitan, orang-orang yang puasa akan bertemu dengan amal ibadahnya, amal puasanya. Dan mereka membawa bingkisan-bingkisan makanan-makanan dan mereka berkata, amal ibadahnya puasa tadi berkata, silakan makan, minum, ini hidangan-hidangan dari kami. Karena waktu dulu ketika kalian di dunia, kalian menahan lapar dan haus di saat orang-orang lain sedang makan dan kenyang. Jadi ketika puasa untuk tahun ini, semoga puasa kita lancar, bukan hanya makan dan minum saja, tapi kita harus menahan hawa nafsu, menjaga ucapan, menjaga hati kita agar puasa kita jadi lebih berkualitas. Dan ketika setelah puasa nanti kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.